Halo, selamat sore Tribuners. Kita kembali berjumpa di program Bincang Bola bersama Tribun Bali. Bersama saya Alfian dan juga sore hari ini sudah hadir ada Bung Komang Agus Ruspawan di pojok kiri saya paling ujung, dan juga di tengah ada Coach Putu Royantara. Selamat sore Bung, selamat sore Coach. Selamat datang di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kita 2 minggu tidak live. Kali ini kita hadir lagi live. Teman-teman bisa menyaksikan melalui Facebook Tribun Bali. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, bisa meninggalkan komentar di Facebook Tribun Bali dan kita akan membacakan komentar yang menarik live dari sini. Hari ini kita akan membahas soal Piala Menpora, khususnya kemarin pertandingan antara Bali United, Persib Bandung melawan Bali United. Persib Bandung sebagai tuan rumah dan Bali United sebagai tamu, dan hasil imbang 1-1. Bung Komang Agus, apa yang Anda lihat hasil imbang 1-1 ini? Ya, yang pertama tentu cukup disayangkan ya hasil seri 1-1 ini, karena kita sudah sempat unggul 1-0 ya, melalui gol William Pacheco. Kemudian di menit-menit akhir atau sekitar menit 88 disamakan oleh gol Persib yang dicetak oleh Pres Butuan. Tentu kita dengan hasil 1-1 ini kita kehilangan 2 poin ya. Sebenarnya seharusnya kita bisa mendapatkan 3 poin di laga perdana melawan Persib ini, tapi dengan hasil seri 1-1 ini kita hanya mendapatkan 1 poin. Ya, tentu sangat mempengaruhi langkah ke depannya ya. Seandainya kita bisa mendapatkan 3 poin, peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu lebih besar. Apalagi di laga sebelumnya kemarin juga Persiraja juga menang 3-1 di grup yang sama ya. Di grup yang sama atas Persita. Ya tentu sekarang Bali United berada di posisi kedua dengan 1 poin, kemudian Persib juga 1 poin, kemudian Persiraja 3 poin, dan Persita masih kosong. Kita berharap bahwa di laga berikutnya bisa memenangkan pertandingan. Ya memang hasil 1-1 ini memang sekali lagi sangat disayangkan, tapi mungkin ketika melihat bahwa sejak menit ke 60-an ya, kita bermain dengan 10 pemain. Kita bermain 11 melawan 10 pemain, ya kita juga harus bisa bersyukur dengan hasil 1-1 ini. Kalau Coach Roy sendiri melihat seperti apa nih hasil 1-1 nih Bali United yang sudah berjuang mati-matian sejak menit awal, unggul terlebih dahulu, kemudian sama kedudukan sama Persib Bandung. Kalau itu sih, kalau saya sih lihat kemarin itu overall dari semua pertandingan itu hasil adil sebenarnya saya pikir. Tapi emang yang jadi kunci di saat kartu merah itu jadi kunci. Seandainya itu tidak ada kartu merah, kita bermain normal, saya pikir bisa nambah gol Bali United. Kita menang di kemarin, gelandang kita menang bagus, terus pertahanan kita bagus. Ya mungkin cuman kurang beruntung sih saya bilang. Kurang beruntung ya. Tapi hasil 1-1 ini apakah sebuah hasil yang adil untuk kedua tim? Anda melihat seperti apa? Ya dengan kondisi kita bermain dengan 10 pemain, hasil yang adil saya pikir. Ya artinya secara overall ya, kita bermain lebih bagus benar dari Persib Bandung ya. Secara organisasi tim kita lebih bagus. Kelihatan bahwa skuad Bali United lebih semesternya lebih dapat ya secara overall ya, karena kita persiapannya lebih awal kan. Kemudian pemain rata-rata masih pemain lama. Tidak banyak berubah. Ya tidak banyak berubah. Sementara Persib sendiri praktis mereka baru mempersiapkan diri hanya 2 minggu. Artinya dari permainan kita unggul, sehingga kita sempat menguasai permainan, kemudian bisa mencetak gol. Tapi sekali lagi memang kuncinya ketika
Andika Wijaya mendapatkan kartu merah. Jadi ketika bermain dengan 10 pemain sudah mulai berubah. Jadi Persib sudah mulai lebih banyak menekan, sementara kita dipaksa untuk bertahan. Memang kuncinya kemarin ada di kartu merah Andika ini. Tentu ini menjadi catatan sendiri ya bagi pemain Bali United ya, khususnya pada Andika. Bagaimana secara permainan individu mungkin Andika sangat bagus. Sangat bagus bertahan. Dia ngotot mainnya, mungkin dia saking semangatnya ya. Dia bermain sangat Spartan. Tapi yang perlu dicermati menjadi perhatian bahwa bagaimana pengambilan keputusan. Kurang sabar. Kurang sabar ini pengambilan keputusan. Kapan dia harus melakukan pelanggaran misalnya, kapan melakukan tackle itu. Dari catatan kita bahwa kemarin di babak pertama saja Andika sudah mendapatkan 3 kali pelanggaran ya, sehingga mendapat kartu kuning pertama, kemudian di babak kedua melakukan pelanggaran terhadap PB Haryadi. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan bagi Andika bagaimana dia bisa pengambilan keputusannya perlu lebih dimatangkan. Ya, Coach Roy, ini pengambilan keputusan Anda sebagai pelatih tim muda nih, apa yang harus dilakukan oleh pemain saat dalam sebuah pertandingan untuk menghindari kartu merah dan lain sebagainya? Kalau saya lihat ya kemarin itu mungkin ya memang pertama terburu-buru, mungkin terlalu bersemangat Andika. Saya suka dia, memang dia orangnya yang benar-benar fight benar-benar, cuman ya kadang-kadang terlalu cepat mengambil keputusan. Ya kalau kemarin tuh saya lihat beberapa kali tackle-nya dia itu terburu-buru. Ya ngambil 1 kali ya, mungkin itu sering dia lakuin seperti itu. Karena memang karakter ya mungkin untuk Andika memang karakternya seperti itu, mungkin lebih sabar aja dan juga untuk pengambilan keputusan dia di saat kapan dia harus untuk ambil orang, kapan dia harus untuk kembali turun dulu. Kalau kemarin dia kan ambil pelanggaran bukan posisinya dia. Bukan posisinya dia ya. Dan bukan di daerah berbahaya sebenarnya. Bukan daerah berbahaya sebenarnya. Kalau saya kemarin sih harusnya ya nanti dia kembali dulu turun. Ke posisinya dia atau dia cover teman siapa. Ya, karena kemarin kalau nggak salah masih ada Lili Bali di sana juga. Itu aja. Ya itu artinya ini menjadi evaluasi bagi Andika sendiri ya. Artinya kapan saatnya dia mengambil lawan, kapan dia harus kembali ke posisi ya. Seperti yang disampaikan Coach Roy tadi, dia sebenarnya kan bukan terlalu area yang berbahaya saat dia melakukan pelanggaran kepada Febriadi yang berbuah kartu merah. Dia bisa mungkin kembali dulu ke posisinya, pemain lainnya mengcover atau mungkin hanya membayangi Febriadi, tidak langsung melakukan pelanggaran. Masih di zona lawan. Tapi menarik berbicara soal itu, bukan daerah yang berbahaya untuk Bali United sendiri. Tapi melihat kalau itu memang bukan daerah yang mengancam Bali United, kartu kuning kedua itu layak diberikan atau seperti apa, Bung? Ya tapi kan ini karena catatan pelanggaran yang dilakukan oleh Andika sudah terlalu banyak. Akumulasi jadinya. Jadi udah 4 kali pelanggaran. Jadi mungkin ya bagi wasit ini sudah lebih dari cukup ya. Sudah cukup. Pastinya ketika Andika sudah 2 kali pelanggaran, dia lebih bisa hati-hati. Ya, itu yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi Andika. Artinya pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam kecerdikan dalam mengambil keputusan yang sangat diperlukan dalam suatu situasi seperti itu ya. Itu berpengaruh sama strategi sih. Jadi kita ketemu lawan yang seperti itu, jadi ya mungkin akan lebih gampang untuk mencari kartu kuning atau kartu merah untuk lawan itu gitu loh. Apalagi pemain yang ngeyel segala macam ya. Ya ini artinya kartu merah Andika benar-benar berdampak bagi tim ya kemarin ya. Saat kita sudah hanya beberapa menit ya setelah kita unggul, kemudian Andika mendapat kartu merah. Tentu ini sangat berpengaruh pada psikologis tim, strategi tim. Ya berdampak luar biasa ya. Karena kita harus bermain 10. Kemudian kalau Coach Teko sebenarnya sudah mencoba membuat strategi baru ketika kita bermain 10 pemain. Fadil Sausu ditarik keluar, kemudian memasukkan Rizky Pelu yang gelandang yang punya karakter lebih bertahan ya, lebih kuat dalam bertahan. Kemudian Fahmi juga ditarik, dikorbankan dengan memasukkan Dia Sangga untuk kembali menempati posisi di bek kanan. Artinya komposisi menjadi 4-4-1 mungkin seperti itu ya. Kita pakai gelandang 2 bertahan itu Ariono dengan Rizky Pelu, kemudian masuk juga Yabes Roni, kemudian M. Rahmat, 2 pemain sayap. Sebenarnya strategi yang disiapkan oleh Coach Teko ini
cukup keserangan baik ya. Iya. Artinya kita bisa bertahan seimbang cukup lama, kita bisa bertahan dengan 10 pemain. Cuma akhirnya kecolongan di menit-menit terakhir lewat dari set piece bola sepak pojok ya. Bahkan di menit terakhir nyaris kita bisa mencetak gol ya. Dari Lerby. Dari Lerby Leandi ya. Dari serangan yang dibangun oleh Yabes Roni, tapi sayang memang mungkin belum beruntung untuk memenangkan pertandingan. Karena pertandingan pertama juga masih mempengaruhi. Lama libur. Lama setahun vakum ya. Lama tidak merasakan atmosfer kompetisi ya, yang sebenarnya. Ya, banyak pemain yang mudah kram kayaknya. Masih belum siap. Mungkin kondisi fisik masih 70-80%. Iya. Kita jeda dulu sebentar, kita akan lanjutkan lagi. Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut, tetap bersama kami. Ya, kita kembali menyaksikan, kita kembali di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Dan sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa komentar teman-teman di Facebook saat ini, mungkin bisa dibacakan dulu. Dari Sunarko Surya, ini mungkin Bung Komang bisa membacakan. Suka dengan ulasan Bung Mang Ajus, mantap nih. Bung Ajus ini pasti fansnya Mang Ajus nih. Kayaknya fans rahasia nih. Fans rahasia ini. Dari Ferdinand, Coach Roy pelatih idola nih. Coach Roy ada fansnya yang menyapa sore ini. Kemudian dari Wayan Eben juga, mantap Coach Roy. Iya, kita kembali lagi ke pertandingan Persib Bandung melawan Bali United. Semalam kita lihat ada beberapa pemain yang cukup menonjol, Bung. Coach Roy, ada, kita katakanlah ada Diego Asis di tengah yang agak kurang greget nih. Apa kabar Diego Asis, Bung? Ya, Diego Asis secara umum mungkin penampilannya tadi malam belum sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Belum sesuai harapan publik Bali mungkin ya. Diego Asis didatangkan untuk menggantikan peran Paulo Sergio. Dan kita tahu bagaimana sosok Paulo Sergio di musim 2019 ya. Seorang pemain yang sangat kualitas sangat bagus, kemudian Spartan, kemudian selalu punya semangat tinggi, dan dia selain tekniknya bagus, dia selalu bermain berapi-api ya, dengan fight all out, dan dia selalu bisa menjadi motivasi bagi teman-temannya yang di lapangan. Jadi dengan semangat dia yang luar biasa, teman-temannya juga ikut termotivasi. Ya, ini kita lihat bagaimana performa tim kita di 2019 ya, selalu menggebu-gebu ya, meledak-ledak ya, meskipun kita akui bahwa kadang terlalu operating Paulo Sergio, tapi temperamen juga ya dia. Temperamen, tapi pengaruh terhadap tim sangat luar biasa secara teknis maupun secara non teknis ya. Nah, dan sekarang manajemen tim pelatih coba mendatangkan Diego Asis sebagai pengganti. Kalau kita lihat dari performa dia tadi malam, memang kelihatan kurang greget ya. Mungkin beda gaya, beda orang dengan beda gaya, beda style juga, beda karakter. Kayaknya dia belum bisa menyatu dengan tim, belum bisa, sehingga penampilan Bali United juga belum seperti tahun 2019 kemarin ya. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Diego Asis. Dia kelihatan belum kompak dengan Spaso, dengan Lipali. Masih banyak berapa kali passing dia yang dilakukan tidak maksimal. Kemudian dia sebagai seorang pengatur serangan, ini mungkin belum berjalan maksimal. Secara kecepatan juga mungkin Diego Asis tidak terlalu secepat Paulo Sergio ya. Ya, itulah saya bilang bahwa Paulo Sergio punya semangat yang luar biasa, dan dia sangat cepat ya, pemain cepat, dan mungkin gaya Diego Asis memang berbeda ya. Stylenya karena dia orang Amerika Selatan ya, jadi mungkin berbeda gaya, sehingga kelihatan juga secara tim permainan Bali United juga di lini tengah ya, khususnya yang dipercayakan kepada Diego Asis kurang maksimal. Iya. Bung Roy, Coach Roy melihat seperti apa nih? Ya, seperti Beli Komang juga bilang,
emang karakter dari Diego Asis ini mempengaruhi sekali Bali United sekarang. Ya pertandingan kemarin maksudnya masih belum adaptasi dengan kondisi teman-teman yang lain, jadi mungkin itu yang menyebabkan dia salah passing segala macam, dan terutama berapa kali dia ambil free kick, ambil corner, semuanya enggak artinya tidak sesuai ya. Beda dengan Paulo Sergio yang meledak-ledak. Jadi karakter Paulo Sergio ini bisa benar-benar ngangkat motivasi tim. Teman-teman jadi lebih greget main. Terus dengan Diego Asis sekarang sedikit berbeda, emang kelihatan sekali sedikit berbeda. Jadi bukan turun sih, cuman saya pikir sedikit lebih lambat tempo permainan menjadi lebih lambat. Dan ini juga kelihatan waktu kita melawan timnas kan. Di babak pertama Diego Asis kan dimainkan di babak pertama. Ya mungkin waktu itu kita masih bisa memaklumi karena itu penampilan pertama dia. Kemudian tim juga saat itu lama vakum, baru main pertama kali. Tapi tadi malam juga belum terlihat progres yang terlalu bagus ya. Adaptasi yang masih harus di adaptasi, betul adaptasi, dan memang tempo permainan menjadi agak lambat karena dia sebagai seorang kreator serangan, sebagai otak permainan mestinya harus bermain lebih cepat, bisa bermain lebih cepat. Selain Diego Asis juga ada beberapa pemain yang memang sangat menonjol. Katakanlah Haryono dan juga di belakang ada William Pacheco. Anda melihat seperti apa, Coach? Kalau kemarin saya lihat di tengah, untung ada Haryono. Untung ada Haryono. Dia cover Diego Asis benar-benar. Haryono kerja keras, benar-benar kemarin, benar-benar menunjukkan seorang jenderal itu kemarin Haryono. Ya, dia penyeimbang, dia ke kanan, dia ke kiri, dia potong bola lawan. Pokoknya kerja keras dia. Kalau untuk di belakang memang peran Pacheco vital sekali ya. Berapa kali dia bisa potong bola lambung, dia one by one dia kuat. Secara overall memang dua itu benar-benar mempengaruhi permainan kemarin. Ya, kalau saya sendiri melihat Haryono emang ya kelihatan memang karakter seorang Haryono pada penampilan tadi malam. Meskipun dia melawan mantan timnya sendiri ya. Mungkin karena lawan mantan timnya dia regat dia melawan mantan tim yang hampir 8 tahun dia bela, dan sekarang pertama kali dia melawan mantan timnya, tapi dia bisa bermain tetap profesional. Ya seperti yang disampaikan ke Roy tadi, berapa kali dia bisa memotong bola kanan ke kiri. Cuma mungkin Haryono ini kan dimainkan untuk menggantikan peran Brownori ya. Cuma mungkin kalau kita lihat mungkin ada beda sedikit ya, bahwa kalau Brownori memiliki keunggulan dalam visi bermain ya. Betul. Mungkin hal ini yang kurang dari Haryono ya. Oke, dia bagus dalam memotong bola, bisa mengcover pertahanan, kemudian Diego Asis. Mungkin yang beda dari Brownori adalah visi dia bermain. Kalau Brownori kan bisa mengalirkan bola ke depan, kemudian kapan saatnya memberi umpan trupas, kapan bola daerah dia. Ini mungkin sisi kelebihan dari Brownori. Yang kemarin itu jelas sekali terlihat bahwa dari tengah pembagian bola tidak merata. Kalau saya lihat lebih ke kanan, lebih banyak ke kanan. Fahmi benar-benar capek kemarin, lari terus, sedangkan si Lili Pali terisolasi jauh sekali, karena mungkin ya disitulah Franori masih benar-benar diperlukan. Iya betul, sebagai pembagi bola ya. Dan juga seorang Paulo Sergio ya. Kemarin Diego Asis tidak bisa menggantikan peran si Paulo Sergio, artinya Haryono sudah bisa memerankan fungsinya sebagai seorang pemain jangkar, namun untuk mengalirkan bola mungkin dia masih belum maksimal. Sementara Diego Asis kemarin memang masih belum maksimal ya. Kalau William Pacheco ya saya kira termasuk man of the match ya dari malam ya. Dia bisa mencetak gol, kemudian bagaimana dia menjaga pertahanan di Bali United sangat-sangat solid. Dia menghalau bola lambung, kemudian ya dia selalu menangi duel 1 lawan 1 sehingga gawang Bali United bisa aman. Ya, tapi saya ingin kita mundur sedikit. Starting 11 yang diturunkan oleh Coach Teko kemarin melawan Persib Bandung itu apakah starting 11 yang terbaik menurut Bung Komang atau Coach Roy? Ya kalau untuk saat ini saya kira memang itu yang terbaik ya. Satu, ketika kita kehilangan Brownori, memang dari awal yang pelapisnya adalah Haryono. Kemudian Diego Asis memang disiapkan untuk menggantikan peran Paulo Sergio. Kemudian Lili Pali yang baru kembali lagi setelah lama rumor sempat engkang, dan dia memang posisi terbaiknya itu. Di sayap kanan kita punya ada Fahmi Alayubi, ada M Rahmat, kemudian ada Yabes Roni.
ini semua pemain lokal. Tapi kita kan kehilangan di situ sosok Melvin Place. Ya, itu jangan lupa ya. Peran seorang Melvin Place di posisi sayap kanan. Nah, biasanya kita ada Melvin Place di sana. Nah, sekarang kita mengandalkan pemain lokal Fahmi ya. Ya kalau dilihat dari progres penampilannya memang Fahmi lagi bagus, jadi sehingga dia menjadi pilihan utama. Rahmat di siapa sebagai pelapis. Kemudian ada ya Besloni. Saya kira kalau melihat komposisi yang pemain yang ada memang ini yang terbaik. Kemudian jangan lupa bahwa ada beberapa pemainnya juga yang cedera ya. Ada Leonard Tumpamau tidak bisa tampil karena masih cedera. Kemudian Kadek Agung, pemain timnas kita juga kondisinya tidak fit sehingga tidak dimainkan dalam pertandingan tadi malam. Coach Ray bilang seperti apa nih? Sama sih seperti Beli Agus ya, artinya untuk starting 11 kemarin mereka yang terbaik saat ini. Mungkin kendala cedera ya yang lebih ini karena banyak sekali, seperti seharusnya berani untuk mencoba Komang Tris, tapi sayang tidak dibawa karena cedera ya. Terus Leonard Tumpamau yang cedera, Sidik Saimima juga cedera. Yang kemarin sih saya lihat di kanan, kalau saya seandainya emang tidak ada kartu merah, kemarin pasti sisi kanan itu masuk si Yabes jauh bakalan lebih baik, benar-benar. Cuman ya kejadian kartu merah juga. Salah satu pemain juga yang menarik untuk dibahas mungkin Spaso di lini depan, Bung. Apa yang Anda lihat Spaso sepanjang laga kemarin? Ya mungkin Spaso banyak terisolasi ya, karena dia ditempel ketat oleh Nick Kuipers ya, yang punya postur juga tinggi. Kemudian ada Victor Ibonepo juga yang kekar juga. Ya dia terisolasi oleh dua pemain ini, dan jangan lupa juga distribusi bola ke dia memang tidak terlalu banyak ya. Ya masih karena belum chemistry-nya dengan Diego Asis ini belum jalan. Lili Pali juga jarang mendapat suplai bola, sehingga Lili Pali jarang juga bisa memberi support kepada Diego Asis. Si Spaso. Nah Fahmi sebenarnya sudah bagus dia dengan mengalah kecepatannya, tapi ketika dia memberikan umpan ke daerah 16 dia sering salah. Nah, jadi belum klop dengan keinginannya Spaso kan. Spaso sempat agak protes kemarin kan. Kan dia maunya bolanya di depan tapi bolanya dikasih di belakang dia. Nah, ini yang mungkin masih belum fix dengan Spaso dengan pemain-pemain di belakangnya dia ya, di sekitar dia. Ya benar, Spaso itu benar-benar terisolasi kemarin. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Pressing ketatnya si Nick Kuiper, terus siapa namanya? Ya stopper satu, Ibonepo, yang bikin dia benar-benar ya seperti biasa lah. Semua di setiap pertandingan yang Bali United selama ada Spaso pasti kena pressing mati terus ya. Cuman ya emang sih seperti dia kurang bola, kurang suplai bola juga dia kurang kemarin, karena mungkin belum chemistry ya, chemistry belum dapat. Selain itu banyak juga dia berapa kali saya lihat dia maksa, artinya dia bawa bola dia paksa untuk balik badan, dia bawa dia tarik ke dalam, ternyata tidak ada orang atau bola lemah ya, mungkin ya karena frustasi kadang-kadang bisa jadi juga karena jarang dapat bola di pressing lawan, akhirnya kartu kuning juga dia. Dan Spaso ini kan jarang dapat bola. Mungkin bola-bola seperti apa nih yang menjadi makanan seorang Spaso nih yang mau lihat? Ya saya kira kalau Spaso kan suka bola yang langsung datang ke dia ya. Dia suka bola-bola daerah, bukan karakter seperti itu dia. Dan dia kan juga jago di bola-bola udara. Mestinya itu yang banyak dia dapat kemarin, tapi nyaris suplai bola ke dia sangat minim pada pertandingan tadi malam. Oke. Mungkin ada pemain-pemain tertentu yang kurang maksimal sehingga tidak memberikan umpan-umpan matang ke Spaso mungkin. Ya saya kira pertama tentu lini tengah ya. Ini karena menjadi kunci permainan ya untuk mendistribusikan bola kepada pemain depan. Ya saya kira ini harus menjadi evaluasi dari Coach Teko ya, bagaimana kembali menghidupkan lini tengah ini dengan peran Diego Asis di tengah, bagaimana apa harus dimaksimalkan lagi. Atau mungkin bisa jadi ini bisa menjadi evaluasi, apakah Diego Asis misalnya dicadangkan memberi kesempatan kepada pemain lain. Kita berharap bahwa misalnya Kadek Agung nanti bisa fit di pertandingan selanjutnya, bisa jadi peran itu bisa dimainkan oleh Kadek Agung atau Rizky Pelu misalnya. Ya intinya di lini tengah yang menjadi vital ya. Kemudian pemain-pemain sayap juga harus lebih dimaksimalkan, bagaimana
bisa memberikan umpan-umpan yang lebih efektif ya, tidak hanya kecepatan, tapi bagaimana bisa memberikan umpan-umpan efektif pada Spaso di lini serang. Apa karena Lili Pali terlalu melebar atau seperti apa? Melihat posisinya Lili Pali di pertandingan kemarin. Ya Lili Pali ya seperti kemarin kita lihat banyak terisolir dia. Dia di pressing sama hand benar-benar dia artinya pertama suplai bola dia nggak dapat karena lini tengah yang sedikit macet. Yang kedua pressing dari hand benar-benar ketat. Dan saya pikir juga dari segi Lili Pali juga mungkin adaptasi karena dia pemain terakhir yang bergabung. Ya mungkin feel-nya belum dapat sama teman-teman. Ya jangan lupa bahwa Lili Pali baru pertama kali ini main ya. Karena dia waktu kita uji coba lawan timnas dia nggak ikut main. Jadi masih mencari bentuk juga, mencari bentuk permainan dia. Setelah hampir setahun tidak bermain. Jadi ya kalau pemain-pemain lain kan rata-rata masih kadang gabung dengan klub-klub lokal untuk sekedar mendapatkan feel. Sementara Lili Pali nyaris tidak pernah ikut bergabung dalam sebuah tim yang untuk merasakan feel sepak bolanya itu. Iya, oke. Kita jeda lagi sebentar, Bung. Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Ya, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan juga Bung Komang Agus Ruspawan dan Coach Roy di sini. Sebelum kita lanjut, kita membaca lagi, ini ada lagi komentar di Facebook dari Gus Febri Celagi, lini tengah kurang mantap. Lini tengah kurang mantap, itu yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kita lanjut. Oh ada lagi. Ida Bagus Surya Sorbawa. Coach Roy sangat menjadi sosok pelatih tim muda yang benar-benar memahami kondisi, taktik dan strategi tim. Mohon selalu bimbingannya buat anak-anak PFA Jaya. Ini orang tua siswa kayaknya. Ya, kita mungkin bisa lanjutkan lagi. Di pertandingan berikutnya akan bertemu dengan Persiraja Banda Aceh pada tanggal 29 Maret. Apa nih yang harus dilakukan oleh Coach Teko nih? Ya, yang pertama tentu mau nggak mau Bali United harus menang di pertandingan ini ya. Harus menang karena di pertandingan pertama kemarin kita lawan Persib gagal menangkan pertandingan ya, hasil akhir 1-1. Mau tidak mau ini harus dimenangkan untuk bisa membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Dan ini akan menjadi menarik ya, pertandingan yang menarik, pertandingan yang sangat krusial karena di pertandingan pertama Persiraja di luar dugaan bisa menang 3-1 lawan Persita ya. Jadi Persiraja tidak bisa kita remehkan. Mungkin secara kualitas tim tentu Bali United masih unggul di atas Persiraja, apalagi Persiraja kelihatan hanya mengandalkan pemain lokal ya, pemain lokal semua, dan saya kira persiapannya juga mungkin tidak terlalu semaksimal Bali United ya. Bali United kan kita tahu persiapannya dari 8 Februari. Nah, tentunya harusnya Bali United bisa memenangkan pertandingan ini melawan Persiraja. Karena secara kualitas kita unggul, secara persiapan kita lebih bagus, organisasi tim mungkin lebih bagus. Jadi ini harus dimanfaatkan untuk menangkan pertandingan, karena kalau seri lagi apalagi sampai kalah, tentu peluang kita untuk ke babak berikutnya makin berat. Ini harus dimaksimalkan laga ini. Bagaimana Coach Teko bisa membawa timnya meraih kemenangan di laga kedua ini. Iya. Coach Roy seperti apa menurut? Persiraja mereka kemarin pemainnya cepat-cepat semua. Ya. Persita tuh kaget sampai 3-0 babak pertama. Ya mungkin di situ Coach Teko harus benar-benar memperhatikan ya kecepatan pemain Persiraja ya. Terutama di striker ya. Chemistry-nya bagus sekali sama sayap-sayap. Semua gol-gol itu kan dua gol dari Persiraja, umpan dari sayap. Nah, terus
Di sana ada Hamdi yang sudah tahu Bali United, ada Ganjar Mukti. Juga di belakang. Jadi Coach Teko harus lebih bisa bermain terutama di gelandang, ya menguasai lini tengah dulu, ya memperbaiki di lini tengah. Yang kedua di depan harus bisa memanfaatkan peluang. Ya. Dan jangan lupa ya jadi pengalaman kartu merah itu. Ya semoga pemain Bali United bisa lebih sabar lagi untuk mengambil keputusan, tidak terburu-buru mungkin itu. Ya nanti ada satu pemain mungkin yang perlu diwaspadai ya di Persiraja, Torres. Torres lagi Torres lagi naik daun ini kayaknya. Udah mencetak hat-trick kemarin ya. Itu tuh ini harus mendapat kewaspadaan lebih dari pemain Bali United ya. Kemudian ada Miftahul Hamdi yang kita tahu ya sudah banyak tahu karakter Bali United juga, dan dia tampil masih sangat bagus. Umpan-umpan dia dari sayap ini terus menjadi perhatian dari Ricky Fajrin mungkin yang akan bermain di back kiri, atau kalau Hamdi bermain di kiri nanti dia Sangga atau Gavin Kwan bisa memperhatikan Hamdi. Kemudian ya Ganjar Mukti ini pemain yang sudah malang melintang ya, sering pindah-pindah klub juga ya. Tapi yang secara umum kekuatan lokal Persiraja ini yang memang kita harus waspadai. Mereka sudah membuktikan bisa meraih kemenangan 3-1 ya atas Persita. Artinya ini harus menjadi harus menjadi kewaspadaan bagi Bali United, tidak bisa menganggap remeh Persiraja. Dan ya kalau kita melihat peluang sih Astum Karo ya kita bisa memenangkan pertandingan nih kalau kita melihat secara di atas kertas ya. Kita unggul kualitas, kita punya pemain asing, punya pemain naturalisasi. Yang perlu menjadi perhatian memang bagaimana bisa menghidupkan lini tengah ini. Bagaimanapun sebuah permainan adalah lini tengah ini menjadi kunci. Kemudian lini depan juga bisa memaksimalkan setiap peluang untuk mencetak gol. Ini apakah Persiraja memang bermain tanpa beban sehingga Bali United perlu waspada yang tinggi ini terhadap Persiraja nih? Ya kalau menurut saya ya harus waspada karena Persiraja seri aja dia aman kok sekarang karena dia kemarin menang dan dengan sisi golnya lumayan kan 2 gol. Jadi di sini memang harus berhati-hati Bali United ya karena Persiraja dia pasti tanpa beban main, terus motivasi mereka ketemu Bali United tim juara, ya siapapun yang ketemu tim juara pasti bakalan menggebu-gebu motivasi lebih ya, dan juga walaupun ini bisa dibilang turnamen pemanasan, tapi gengsi itu bisa menaikkan ya motivasinya mereka ya, itu aja. Ya saya kira Bali United sebagai tim juara ya yang sudah punya mental juara, di sini harus memperlihatkan mental juara dia di laga kedua melawan Persiraja ini saya kira laga krusial ya, sangat krusial karena akan menentukan langkah mereka ke babak berikutnya. Jadi bagaimana bisa memperlihatkan mental juara untuk meskipun dalam kondisi agak tertekan tapi bisa memenangkan pertandingan. Karena kita tahu Persiraja nanti kemungkinan kan ya seperti biasa dia akan tanpa beban ya karena dia ya kita lihat di grup ini kan dia sebagai underdog mungkin seperti itu ya. Karena unggulan adalah Bali United dan Persib Bandung. Ya dengan tanpa beban dia bisa menjadi berbahaya. Kuda hitam dia. Dan kuda hitam ya, dan kekuatan lokal ini kan semangat mereka ini perlu juga diwaspadai. Jadi bagaimana sekarang Bali United menunjukkan mental juaranya ketika dalam posisi agak tertekan dia bisa mengambil peluang untuk meraih kemenangan di laga kedua ini. Mungkin satu lagi Coach Teko harus mengingatkan para pemain supaya tidak blunder ya. Bahaya sekali kemarin si Wawan sempat blunder sekali. Ngeri banget itu. Untung tidak siap si Ferdinand Sinaga. Kalau itu jadi gol bahaya sih kemarin. Kemudian mungkin untuk sektor pertahanan ya Coach ya, karena kita belum tahu kondisi Haudi seperti apa nanti. Apakah dia bisa bertanding di laga kedua? Kemudian Leonard juga masih tanda tanya. Nanti kemungkinan Gunawan yang akan dimainkan. Dimainkan dengan duet dengan Pacheco, mungkin Coach Roy punya catatan untuk Gunawan. Gunawan pemain bagus, cuman kadang-kadang terlambat. Ya, saya pikir mungkin usia juga ya. Karena kemarin gol Frans Butuan itu Frans Butuan free, padahal di sana harusnya bisa di cover. Ada Gunawan, ada Lebri di sana yang terdekat, cuman terlambat untuk cover karena jarak yang jauh. Ya, mungkin jarak 2 meter depan gawang. Terus berapa kali waktu Timnas juga Gunawan sempat terlambat untuk naik, jadi lawan bisa
memanfaatkan itu. Iya. Ya, apalagi nanti melawan Persiraja yang kecepatan, cepat ya. Kecil lebih cepat. Lawan Torres nih sebenarnya. Mudah-mudahan Gunawan bisa maksimal lah besok. Mungkin closing statement dari Bung Komang dulu. Ya, artinya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari laga pertama melawan Persib Bandung ya. Secara organisasi tim kita sudah bagus, main kita juga sudah bagus, tapi di sana ada insiden kartu merah. Ini bisa menjadi evaluasi bagi tim ya, karena dampaknya sangat luar biasa terhadap hasil pertandingan. Semoga ke depan pemain-pemain Bali United tidak gegabah dalam mengambil keputusan, harus memikirkan bagaimana dampak terhadap tim ya. Kemudian ada beberapa sektor yang masih perlu harus diperbaiki untuk menghadapi laga berikutnya. Pertama dari sektor tengah, bagaimana peran seorang Diego Asis. Mungkin apakah Coach Teko perlu menyiapkan pemain-pemain lain yang bisa bermain lebih bagus di lini tengah, karena masih ada Kade Agung. Ya, kita berharap bahwa kondisi Kade Agung bisa lebih fit nanti di laga kedua, dan dia performanya lagi bagus ya bersama timnas. Ya, mudah-mudahan bisa terbawa juga di Bali United. Kemudian juga ya finishing touch-nya juga perlu diperbaiki. Secara organisasi tim sudah bagus, tapi bagaimana nanti bisa memenangkan pertandingan kedua melawan Persiraja, saya kira sangat krusial untuk mendapatkan 3 angka di laga kedua ini. Iya. Coach Roy terakhir. Lawan Persiraja ini partai kunci saya bilang ya. Kita menang mempermudah jalan. Jadi mungkin Coach Teko pasti sudah mempersiapkan strategi. Mungkin kita ingat kembali, mudahan bisa terutama lini tengah ya. Kuncinya ada di lini tengah. Kinerja lini tengah yang bagus akan bisa mengakibatkan lini depan bisa untuk mencetak gol. Ya, semoga lini tengah besok lebih bagus, dan teman-teman di Bali United itu yang starting 11 lah, besok siapa yang diturunkan bisa lebih sabar supaya tidak terjadi lagi insiden yang bisa mengakibatkan merugikan tim fatal sekali. Jadi bisa benar-benar merubah kondisi permainan. Ya, mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Coach Roy, Bli Komang Agus yang sudah hadir berbincang-bincang bersama kita di Bincang Bola Bersama Tribun Bali. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Kami selalu berpesan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kita sama-sama membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.